Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Ila Ankhal. Adab yang ke-12. Wa yanbaghi an tatakhayyara al-waqta al-mula'ima li ziyarah. Selayaknya bagi dirimu memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Wa an tadlisa al-muddata al-munasabata allati tatalaqa ma'a magamik 'indal mazur. Dan engkau duduk di rumah orang dengan waktu yang disesuaikan sesuai kebutuhan dan kedudukanmu di sisi orang yang engkau kunjungi. Wa ma'al halil lati huwa 'alaiha, dan juga beserta dengan mengkondisikan keadaan ketika berkunjung. Jadi tamu ini harus pandai melihat situasi. Kadang-kadang terlalu lama membuat sahibul bait itu tidak nyaman. Itu kan bisa terlihat, ya. Dan tamu yang datang membawa satu hajat atau satu problem atau ingin menyampaikan sesuatu kepada sahibul bait, kalau memang tujuannya itu ingin menyampaikan satu hajat, usahakan meringkas yang disampaikan, jangan terlalu lama, ya. Bisa kita duduk di rumah sahibul bait, pemilik rumah itu, dengan waktu yang lama, ya, jika sahibul bait itu betul-betul memberikan waktu tersebut kepada kita, senang dengan kedatangan kita. Nah, tapi kalau terlalu lama dan sahibul bait sudah menunjukkan gerak-gerik ketidaknyamanan, maka selayaknya kita yang bertamu harus pandai-pandai membaca situasi. Oh, ini saatnya saya harus kembali. Itu yang dimaksud di adab ke-12 ini, ya. Selain itu juga memilih waktu yang tepat. Biasanya orang itu punya waktu yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, ada yang waktu kebiasaannya terima tamu tengah malam. Biasanya itu para ulama-ulama yang memang malamnya begadang untuk ibadah, itu biasanya mereka justru asik di waktu awal-awal malam, ya, ba'da isya ke atas. Ada juga yang memang terbiasa terima tamu di waktu sore. Bahkan ada juga yang memang biasa menerima tamu di waktu siang. Ini kita harus pandai membaca keadaan. Sebagai seorang tamu harus lihat orang yang kita ingin kunjungi ini bagaimana waktunya nih. Biasanya terima tamu jam berapa saja, itu kan kita harus tanyakan kepada orang-orang terdekat, sehingga kita bisa memilih waktu yang tepat untuk berkunjung kepada mereka. Atau dengan cara yang lebih baik lagi, bisa lewat handphone, baik itu telepon ataupun lewat WhatsApp dan lain sebagainya, untuk meminta waktu, minta izin
kira-kira sahibul bait punya waktu kapan. Nah, itu lebih enak. Yang penting di sini yang dimaksud anta takhayyara al-waqta al-mulaim. Dia harus memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Kemudian jangan duduk terlalu lama kecuali ada ridho dari sahibul bait. Dan itu juga kita harus pandai membaca keadaan tersebut. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu memberatkan. Kemudian janganlah wala ta'ti fi waqtin ghaira mulaimin li ziyaratihi ka waqti ta'ami awin naumi awir rahati awis sukuni. Dan jangan kamu datang di waktu yang tidak tepat untuk berkunjung kepada orang yang ingin kita kunjungi rumahnya. Di antara waktu yang tidak tepat, waktu makan. Usahakan jangan datang bertamu di waktu makan, baik makan siang maupun makan malam, kecuali memang diizinkan. Biasanya orang kalau mau undang makan, ya, dia akan lafadzkan, nanti makan siang di rumah saya, silakan datang. Nah, itu. Tapi kalau mereka tidak lafadzkan itu, berarti memang bukan tujuan mengundang kita untuk makan. Kita harus memilih waktu, jangan di waktu makan. Itu bisa mengganggu. Ya. Atau di waktu tidur. Mereka punya waktu tidur. Ada mungkin yang malam begadang, tidurnya pagi. Ya kan? Ini nggak boleh kita main-main datang saja. Harus ada izin. Ya, jangan samakan kita, waktunya kita dengan waktu orang lain. Itu tentu berbeda. Kita punya waktu sendiri, orang lain juga punya waktu tersendiri. Nah, sedangkan kita yang mau bertamu harus sesuaikan apa? Sesuaikan waktu orang yang mau kita kunjungi, bukan disesuaikan dengan waktunya kita. Kadang-kadang kita mencocokkan waktu kita. Sudah begitu tanpa ada komunikasi sebelumnya. Akhirnya datang di waktu orang itu tidur. Dan pantangan sekali orang lagi tidur, kemudian dibangunkan. Pantangan. Nah, yang salah yang datang. Itu waktu tidurnya. Nah, maka tadi saya katakan dari awal, harus pandai membaca situasi dan kondisi. Ya. Asy'un wa zuruf. Ya, kondisi dan keadaan. Jangan sampai kita mendatangi orang, ingin berkunjung ke rumah orang di waktu mereka yang pertama sedang waktu makan, yang kedua waktu tidur, yang ketiga waktu beristirahat. Ada waktu mereka beristirahat. Ya, kita harus tahu kesibukan orang. Ini kegiatannya nih padat, kasihan. Ini waktu-waktu seperti ini dia istirahat. Maka adab yang sebelumnya itu usahakan sudah ada komunikasi sebelumnya dan sudah mendapat waktu yang tepat untuk berkunjung dari sahibul bait. Ya, pertemuan lalu kan sudah dibahas. Yang menentukan waktu itu sahibul bait, bukan tamu. Ya. Tamu ini kan yang mau datang, kenapa tamu yang ngatur waktu? Harusnya minta izin, sebagaimana ulama mengajarkan, kiranya ada waktu kapan untuk bisa saya bertamu. Nanti sahibul bait tentukan waktu sekian. Itu kan dia sudah tahu kondisinya yang tepat. Waktu yang pas untuk berkunjung, sahibul bait sudah mengetahui. Gitu. Nah, ini bagian dari adab yang harus kita perhatikan. Awi sukun, atau dalam keadaan sedang tenang, ya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih al-Adhkar. Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, ya, kelahiran 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kitab monumental beliau berjudul Al-Adhkar, ya, berjudul Al-Adhkar An-Nawawiyah. Fi awakhir, di bagian-bagian akhir, babun fi masail tatafarra'u 'ala salam, dalam satu bab tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah salam, ya. Masalah-masalah yang bercabang-cabang membahas tentang masalah as-salam. Yustahabbu lil muslimi istihbaban muta'akkida.
dianjurkan bagi setiap muslim dengan anjuran yang sangat tegas, atau bisa dikatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ziaratus sholihin, untuk berkunjung ke orang-orang soleh. Itu sunnah tuh. Atur waktu untuk bisa kita silaturahmi kepada kaum solihin, para ulama. Tuh. Yang memang tadi sudah ada janji atau kita sudah tahu waktunya. Ya, kondisinya tepat, berkunjungnya kapan. Sunnah untuk ziarah kepada orang-orang solihin. Wal ikhwan, ada saudara-saudara yang punya saudara, kerabat, ya, atur waktu kunjungi mereka. Begitu juga orang tua, ya. Punya orang tua masih hidup, atur waktu berkunjung. Sesibuk-sibuk apapun, harus ada waktu untuk berkunjung. Wal jiran, nah tetangga-tetangga. Wal asdiqa, teman-teman dekat. Wal agarib, kerabat-kerabat famili. Wa ikramuhum wa birruhum wa silatuhum, dan muliakan mereka, berbuat baik pada mereka dan menjalin hubungan dengan mereka. Wa dhabtu dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalihim wa maratibihim wa faragihim. Dan caranya itu kita sesuaikan dengan keadaan-keadaan mereka, kedudukan-kedudukan mereka, dan waktu luang, ya, waktu lapang mereka. Jadi kita kalau berkunjung misalnya ke keluarga kita yang seorang ulama misalnya, antum cocokkan pembahasan terkait masalah ilmu agama. Antum jangan bahas politik. Dia gak paham. Memang ada ulama yang paham politik, ya bisa nyambung. Tapi ada juga kan ulama yang memang tidak paham sama sekali dan tidak mau peduli dengan masalah itu. Begitu juga antum kalau datangi ada orang yang memang sehari-harinya sibuk dengan apa? Olahraga, ya, sepak bola, lain sebagainya. Ya. Nah, antum sesuaikan pembahasannya ke situ. Walaupun kalau ingin menyampaikan kebaikan, sisipkan. Tapi jangan dari awal sampai akhir ketemu dia bahas agama. Dia pasti akan bosan. Ya, walaupun penyampaian agama atau kebaikan tetap harus disampaikan, tapi pembahasan itu yang sesuai dengan kondisi dia tetap harus ada, gitu. Ya. Antum ketemu pedagang, ya, seorang pebisnis, bahasnya bisnis, ingin menyampaikan nasihat kebaikan, sesuaikan, begitu. Itu namanya apa? Menyesuaikan keadaan mereka, gitu. Antakuna ziarah, ya, antakuna ziyaratuhu lahum ala wajhin la yagrahuna. Ya, kemudian jadikan kunjungan tersebut kepada mereka dengan satu cara yang tidak membuat mereka tidak suka. Hindari itu. Wa fi waqtin yartadunahu, dan kunjungi mereka di waktu yang mereka sangat senang di waktu tersebut. Wal ahaditsu wal atharu fi hadza katsirah masyhurah. Hadis-hadis dan riwayat-riwayat membahas hal ini itu sangat banyak. Sangat banyak. Nah, ini adab ke-11, ya. Jadi kesimpulan dari adab ke-12, mohon maaf. Adab ke-12 ini kesimpulannya adalah kita harus memilih waktu yang tepat untuk berkunjung ke rumah orang. Waktu yang tepat disesuaikan dengan orang yang mau kita kunjungi. Gitu. Itu yang ke-12. Adab ke-13. Idza tahaddatsta 'inda man tazuruh fala tatahaddath illa bima yunasib al-maqam ma'al ijaz. Tadi saya katakan.
Ya, ternyata ada di adab ke-13. Kalau berbicara di sisi orang yang kamu kunjungi dia, maka kamu berbicara disesuaikan dengan keadaannya. Itu tadi sudah saya sampaikan, dikondisikan. Tapi kalau ingin, kan pembicaraan jangan sampai sia-sia juga. Ceritanya bola awal sampai akhir, gak ada ilmu di situ kan. Nggak masalah, dia ini hobinya sepak bola, dia pemain bola, antum cerita sepak bola, tapi antum sisipkan ilmu di situ. Itu maksudnya. Ini sukanya politik nih, sehari-harinya bahas politik. Boleh antum sesuaikan semampu antum di situ. Ingin menyampaikan kebaikan, sisipkan di situ kebaikan, sambil juga sedikit membahas masalah politik. Itu namanya siasat dakwah. Itu. Dan hal ini pernah terjadi. Ulama besar, imam besar kita, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, diundang oleh Menteri urusan olahraga dan kepemudaan di Saudi Arabia. Abuya diundang, beliau datang dan diminta memberikan seminar waktu itu. Beliau paham betul, ini yang hadir semua atlet nih, yang hadir ini pemuda-pemuda pencinta olahraga. Apa yang terjadi waktu itu? Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki memberikan ceramah isinya tentang olahraga, tapi beliau padukan dengan masalah apa? Masalah-masalah yang berkaitan tentang keislaman. Akhirnya ceramah itu yang beliau sampaikan direkam, kemudian dicatat kembali dari rekaman itu, jadilah satu kitab, As-Silah Bainar Riyadhah bil Islam, ya, kalau kurang lebih judulnya korelasi antara olahraga dengan Islam. Jadilah satu kitab, As-Silah, ya, korelasi antara Ar-Riyadhah, As-Silah, As-Silatur Riyadhah bil Islam, Silatur Riyadhah bil Islam, ya. Mungkin judulnya tidak persis itu, saya lupa, tapi kurang lebih makna kitabnya itu korelasi antara olahraga dengan agama Islam. Dan beliau terangkan dari min khilalil ayatil Qur'aniyah, dari aspek ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirannya dan juga hadis-hadis Nabi, yang kesimpulannya olahraga adalah suatu perbuatan yang dianjurkan juga di dalam agama Islam karena berkaitan dengan menjaga kesehatan. Ya, yang dikatakan dalam satu makalah itu al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat, yang selamat terdapat di dalam tubuh yang sehat. Ya, al-aqlus salim fil jismis salim. Ini Abuya praktikkan ini. Audiens yang hadir ini adalah orang-orang yang memang pencinta olahraga. Maka ceramah yang beliau sampaikan juga disesuaikan dengan audiens yang ada. Berarti ceramahnya membahas tentang olahraga. Juga pernah dalam satu seminar itu beliau diundang di dalam forum para ahli ekonom, baik ekonomi Islam maupun ekonomi internasional pada waktu itu. Ceramahnya juga tentang ekonomi, al-iqtisad. Ya, berarti memang harus wawasan luas, ya. Seorang ulama itu harus memiliki wawasan luas, bukan hanya terbatas kepada masalah fikih saja atau masalah tasawuf saja, tapi juga dikembangkan dengan masalah-masalah yang update di zaman kita. Karena nanti kita akan sesuaikan dengan audiens, ya, dan kita sisipkan pesan kebaikan lewat pembahasan tersebut.